Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yakni tentang sistem pendekatan ekonomi dalam pariwisata. Dalam anggota kami ada 6, yakni saya sendiri, yakni Elda Novita, lalu yang kedua ada Juliana Mira, yang ketiga ada Setia Arum, yang keempat ada Valenciana, yang kelima ada Talita, dan yang terakhir adalah Muhammad Rafi. Saya persilakan untuk Muhammad Rafi untuk presentasi. Oke. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi yang sebagian besar berperan adalah pemerintahan. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Meski dimiliki setiap anggota masyarakat, pengelolaan sendiri diatur oleh negara secara penuh, mulai dari tahap produksi sampai nanti tahap distribusi. Dalam sistem sosialis, semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Pada kenyataannya sulit untuk menentukan bahwa satu negara menerapkan ekonomi sosialis secara penuh. Seringkali sistem ini digabungkan dengan sistem lain seperti liberal dan komunis. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi sosialis adalah Norwegia, Denmark, Swedia. Contoh dari sistem ekonomi sosialis yaitu pemerintah mengendalikan semua kegiatan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, semua keputusan terkait barang dan jasa akan diproduksi diputuskan oleh pemerintahan. Next. Berikutnya ada peraturan usaha ekonomi pariwisata. Untuk di slide ini kita mengambil contoh di bidang pariwisata transportasi. Yang pertama ada transportasi wisata yang di darat harus memiliki izin usaha angkutan tidak dalam proyek yang diatur oleh menteri dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Yang kedua ada untuk bidang usaha tirta dalam kurung air yang merupakan usaha dermaga wisata harus memiliki izin usaha terminal khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Contoh dari peraturan usaha ekonomi di atas yaitu pertama ada jalur bis yang trayeknya di luar dari aturan kementerian, maka diharuskan untuk membuat izin ke kementerian. Jadi misal ada PO bis atau perusahaan untuk bis yang akan membuka trayek baru, maka diharuskan mengurus izinnya di Kementerian Perhubungan. Yang kedua ada contoh penggunaan kapal wisata untuk kegiatan pariwisata, contohnya ada snorkeling yang berada di Banyuwangi. Itu harus memiliki izin dari Kementerian Perhubungan juga. Next. Oke, konsep perencanaan ekonomi sosialis. Sosialis sendiri mempunyai gagasan produksi untuk digunakan. Sosialis ini melibatkan kontrol sosial atas produk surplus atau keuntungan. Dalam masyarakat sosialis berbasis perencanaan ekonomi, fungsi utama dari alat negara berubah dari kekuasaan politis atas rakyat melalui pembentukan dan pelaksanaan hukum menjadi administrasi teknis produksi, distribusi, dan organisasi sehingga negara akan menjadi kesatuan ekonomi terkoordinasi dibanding menjadi mekanisme politik dan kontrol berbasis kelas. Dengan demikian tidak lagi menjadi negara dalam arti tradisional. Next. Yang berikut adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini merupakan kaum bermodal atau orang yang bermodal besar atau golongan yang orang-orangnya itu sangat kaya. Kapitalis juga sebagai sistem dalam paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal persaingan swasta
dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Kapitalis ini juga bisa diartikan sebagai sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari maaf. Berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yaitu adanya hak kepemilikan perorangan atas berbagai macam faktor produksi, termasuk sumber daya alam. Yang kedua, pihak swasta memiliki kebebasan sendiri untuk mempunyai alat-alat produksi dan aktivitas seperti gedung, mesin, dan juga bahan baku. Yang ketiga, dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu memiliki kebebasan dalam bersaing dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang keempat, pihak swasta memiliki kebebasan penuh terkait barang apa saja yang ingin diproduksi beserta jumlah barangnya, dan juga berhak dalam menentukan harga jual produk. Yang kelima, dalam sistem kapitalis, pemerintah cenderung tidak ikut campur dalam kegiatan perekonomian, meskipun dalam hal ini pemerintah dapat mengelola proses ekonomi. Yang keenam, masyarakat yang hidup dengan menggunakan sistem ini cenderung sering berperilaku hedonisme karena sudah terpengaruh dengan berbagai iklan yang dijual oleh para pengusaha. Dalam teori ini, Adam Smith juga mengembangkan pendapatnya tentang perekonomian yang dibagi dalam 4 hal, yaitu menciptakan kekayaan sebenarnya adalah perhatian suatu individu, bukan pemerintah. Dan yang kedua, suatu individu harus memiliki kekayaan berupa properti pribadi atau sumber daya secara tepat. Yang ketiga, kebebasan dalam berekonomi yang menghasilkan pasar secara kompetitif, di mana penjual dan pembeli dapat melihat pasar sesuai keinginan. Yang keempat, para pemerintah dibatasi hanya untuk mempertahankan, melindungi, dan mengawasi keterlibatan pihak asing serta lapangan pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha pariwisata dalam sistem kapitalisme. Tapi sebelum itu saya akan memberikan contoh kapitalisme dalam bidang pariwisata. Contohnya itu adalah di area pasar modern seperti mall dan supermarket yang secara tidak kita sadari mulai menggusur keberadaan pasar tradisional. Contohnya itu seperti munculnya toko-toko supermarket seperti Krishna atau Jogger di Bali yang merupakan tempat menjual pakaian dan souvenir. Jadi Krishna dan Jogger itu perlahan mulai menggantikan pasar-pasar tradisional seperti Kuta Art Market, Guang Art Market, dan lain-lainnya. Karena menurut pandangan konsumen, ketika berbelanja di supermarket itu lebih terasa hebat gitu. Terus lebih mudah juga dan lebih nyaman karena bisa langsung memilih apa yang mereka ingin beli dan sudah mengetahui harganya dari awal. Itu. Jadi mereka lebih suka dan tertarik menghabiskan uang untuk pasar modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan usahanya. Yang pertama itu adalah menekan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang produk pariwisata. Produk-produk pariwisata itu bisa berupa keindahan, pelayanan, benda, dan masih banyak lagi. Untuk keindahan yang dimaksud itu seperti tempat wisatanya, misalkan Pantai Kuta gitu. Pantai Kuta itu menjual pemandangannya yang indah, pasirnya yang putih dan terhampar luas, serta kebersihan tempatnya yang jarang ada sampahnya. Untuk pelayanan itu dari karyawan tempat wisata tersebut seperti keramahan, karyawannya yang responsif, terus keamanan yang dijaga, serta
membangunnya kepercayaan dari konsumen kepada karyawan yang jujur dan lain-lain. Untuk benda itu bisa berupa souvenir seperti kalung, cindera mata, dan bisa juga kuliner seperti itu. Nah, untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin ini, bisa dilakukan dengan misalkan meminimalisir karyawannya. Misal ada sebuah tempat wisata yang memiliki 30 karyawan dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, tempat wisata tersebut bisa meminimalkan karyawannya dengan misalkan hanya menggunakan 20 karyawan saja, tapi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Untuk benda bisa juga dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan dengan mencari distributor termurah atau langsung dari pabrik produksinya. Jadi tidak perlu melewati distributor lagi, jadi lebih murah mendapatkannya dan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Jadi dengan mengurangi biaya produksi, otomatis pendapatan atau laba yang didapatkan oleh perusahaan juga lebih besar. Gitu. Yang kedua, ada membangun bisnis lain dari bisnis tempat wisata. Ini contohnya, misalkan saya ingin membuat taman hiburan untuk anak-anak. Dari situ ternyata rame, banyak orang-orang dewasa yang datang menghantarkan anaknya. Karena peluangnya besar, jadi saya membuka lagi taman hiburan untuk satu keluarga gitu, tidak hanya untuk anak-anak saja. Karena banyak yang datang dari berbagai daerah, bukan hanya dari daerah tempat, saya membuka bisnis lain, yaitu perhotelan. Jika orang menginap kan tidak mungkin tidak makan, jadi buka lagi bisnis makanan seperti itu. Jadi dari bisnis yang ada kita membuka bisnis lainnya dari peluang yang ada. Yang ketiga, ada memaksimalkan kualitas tempat wisata. Kualitas tempat wisata yang dimaksud itu pembangunan fisik objek, terus pelayanannya, dan fasilitas yang disediakan. Jadi misalkan saya punya taman hiburan, punya beberapa tempat arena bermainnya. Nah, saya itu membangun arena bermain lainnya sehingga semakin banyak dan lebih menarik perhatian orang-orang. Terus untuk pelayanannya juga dari karyawannya harus baik, ramah, dan membantu konsumen yang datang. Terus yang terakhir itu dari fasilitas. Jadi fasilitas yang disediakan tuh harus lengkap seperti toilet umum, tempat untuk beribadah, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir ada memasarkan tempat wisata secara maksimal. Jadi jika kualitas dari tempat wisata sudah kita jamin bagus, baru kita memasarkan tempat wisata tersebut. Untuk memasarkan itu dua cara, yaitu dari offline dan online. Untuk offline itu kita bisa lakukan dengan membagikan brosur, membangun spanduk, memasang spanduk, dan memasukkan iklan tempat wisata di koran atau majalah-majalah seperti itu. Untuk online-nya bisa menggunakan media sosial yang sedang booming saat ini seperti Instagram, Facebook, atau bisa ads yang berlaku di sana, Instagram Ads, Google Ads, dan Facebook Ads. Jadi kan emang orang-orang pada zaman sekarang ini sangat banyak yang menggunakan media sosial kan, jadi lebih mudah untuk memasarkan tempat wisata, sehingga lebih banyak yang mengenal dan lebih mudah untuk datang ke tempat. Ya, mungkin selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran, tapi mungkin sebelum ke contoh sistem ekonomi campuran, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem ekonomi campuran. Nah, sebenarnya dalam sistem ekonomi campuran ini adalah menyangkut tentang penjelasan teman-teman saya yang tadi. Jika mungkin sudah dijelaskan bagaimana sistem ekonomi sosialis, lalu bagaimana sistem ekonomi kapitalis. Nah, disinilah sistem ekonomi campuran bertindak, di mana Indonesia memilih untuk melakukan sistem ekonomi campuran dibanding memilih salah satu dari kapitalis ataupun sosialis. Jadi bisa seperti gambar yang saat ini teman-teman lihat. Di sini ada gambar warna merah yang mungkin menandakan kapitalis dan juga ada gambar warna
bundaran kuning yang menandakan sosialis. Jadi sebenarnya sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang pada dasarnya menggabungkan dua sistem ekonomi yang sudah ada, yakni sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Dan pengertian sistem ekonomi campuran juga ada beberapa, yakni ada yang mengartikan tentang suatu sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional pada tempat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa sistem ekonomi campuran adalah suatu badan ekonomi. Di dalamnya terdapat suatu sistem pasar dan alokasi sumber daya, dan juga perdagangan kebijakan tersebut masuk ke dalam kebijakan pasar bebas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya ingin menjelaskan nih, perbedaan antara ekonomi campuran dan juga pasar bebas. Mungkin kalau tadi teman-teman udah pada paham tentang sistem ekonomi campuran, di sini saya tinggal menjelaskan tentang pasar bebas. Nah, apa sih itu pasar bebas? Nah, pasar bebas sendiri dapat diartikan bahwa terdapat sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh pemerintah atas ekonomi atau bisnis tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa bisnis dalam pasar bebas itu memiliki campur tangan dari pihak swasta atau memiliki campur tangan penuh kepribadiannya individu masing-masing. Jadi sedangkan sistem ekonomi campuran ini seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, yakni kalau sosialis adalah pemerintah yang mungkin lebih banyak bertindak dan juga mengatur tentang usaha-usaha dalam negara tersebut, dan sedangkan kapitalis adalah kebanyakan dari sistem-sistem swasta yang mungkin sudah banyak berkembang dalam bentuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini Indonesia memilih untuk sistem ekonomi campuran, yakni menggabungkan dua tersebut. Namun, dapat dikatakan juga bahwa sistem ekonomi campuran di Indonesia ini, di sisi lainnya, dalam sistem ekonomi campuran, pihak pemerintah negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Mereka akan membuat peraturan yang membatasi monopoli atau meminta bisnis untuk bisa melakukan persyaratan keselamatan tertentu terhadap pekerjanya. Jadi, walaupun menganut sistem ekonomi campuran, pemerintah di sini tetap mengadili seadil-adilnya bagaimana pihak swasta ataupun pihak badan-badan negara, yakni yang disebut juga BUMN, yang mungkin teman-teman pada tahu seperti PLN, terus Telkom dan sebagainya, yang memang sudah masuk dalam sistem contoh ekonomi campuran. Yakni para pembisnis juga mungkin bisa saja bergerak atas dasar keuntungan pribadi mereka sendiri-sendiri. Namun, dalam sistem campuran, mereka diminta untuk melakukan bisnisnya dalam batasan-batasan tertentu yang sudah disepakati dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku. Jadi, enggak semena-mena semuanya untuk pembisnis, terutama swasta, mereka bisa menduduki secara penuh pasar di Indonesia ini. Kenapa? Karena sistem ekonomi pendekatannya yang dilakukan oleh Indonesia memilih sistem ekonomi campuran, yakni antara kapitalis dan juga sosialis. Di sini juga ada ciri-ciri ekonomi campuran, mulai dari pihak pemerintah dan pihak swasta dituntut untuk berperan aktif, terus bekerja sama secara dinamis. Lalu ada juga pemerintah akan memberikan kebebasan, seperti yang saya katakan tadi, kepada pihak-pihak swasta yang melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap memberi batasan-batasan tertentu dari intervensi jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam bentuk undang-undang yang sudah ada. Lalu juga ada pemerintah akan melakukan perencanaan peraturan dan juga kebijakan yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada persaingan di pasar tetap terjadi, namun ada batasan yang wajar, yang bersih, yang nggak boleh misalkan kayak main monopoli yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Kalau di pasar bebas mungkin kita bisa nih untuk curi-curi, tapi kalau di sistem ekonomi campuran secara tegas dibatasi kalau oh ini milik negara nih, oh ini milik swasta, dan seperti itu. Dan selanjutnya juga mungkin next dulu. Oke, belum, berarti kelebihan
ekonomi campuran. Yakni saya juga akan menyebutkan untuk kelebihan ekonomi campurannya. Yang pertama ada pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan. Jadi enggak siapa cepat dia dapat enggak, tapi ekonomi campuran lebih siapa yang paling membutuhkan akan dialokasikan terlebih dahulu karena ada masih campur tangan pemerintah. Lalu yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara kreatif, murah, dan efisien. Lalu, mengalokasikan modal. Yang kelima, mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar bebas. Lalu, setelah ada kelebihan, pastinya ekonomi campuran juga ada kekurangan. Yang pertama adalah tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar. Jadi karena sistem ekonomi campuran ini walaupun masih ada campur tangan pemerintah, dari pihak pemerintah itu membebaskan gitu untuk para produsen berinovasi, seinovasi-inovasinya, sekreatif-kreatifnya. Nah, karena para produsen ini saling intinya kompetitif gitu kan, saling bersaing untuk berinovasi, berkreatif dan sebagainya, akhirnya tingkat kebebasan terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar. Lalu ada pihak pemerintah yang memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan pihak swasta. Sudah saya jelaskan bahwa memang pemerintah ini mau nggak mau mereka yang mengatur. Jadi banyak memang perusahaan-perusahaan swasta yang harus mendapatkan tempat atau daerah setempat. Baru mereka bisa memulai bisnis mereka di Indonesia, yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lalu ada juga perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Contohnya bagaimana nih? Nah, contohnya adalah industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik dan oligarki di subsidi pemerintahan. Jadi mereka kayak mereka lebih diperhatikan lah intinya. Kalau misalkan mereka memiliki tanda kutip channel orang-orang pemerintahan seperti itu. Kekurangannya ekonomi campuran ini banyak terjadi. Gitu. Jadi contohnya kayak misalkan seorang gubernur dia punya saudaranya adalah pengusaha, dia ngebangun perusahaan pabrik rokok misalkan. Nah, itu dia bisa aja tuh dapat channel gitu kan. Yang seharusnya pabrik rokok ini tidak boleh gitu, tidak boleh berdiri di area perkampungan, tapi karena ada hubungan antara pemerintah dengan produsen ini baik, maka mereka menjalin hubungan yang baik. Jadi banyak kekurangan ekonomi campuran di situ. Terus habis itu juga ada pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungan mereka karena intervensi dari pihak pemerintah seperti yang saya katakan tadi. Walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi terjadi di dalamnya. Jadi masih ada masalah-masalah ekonomi yang ada di dalamnya. Karena mungkin terjadinya ada inflasi, pengangguran, dan mungkin lainnya juga tidak bisa terhindarkan akhirnya. Lalu ada pertumbuhan laju ekonomi yang akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal atau kapitalis seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Valencia tadi menjelaskan bahwa kapitalis itu banyak orang-orang kaya, banyak orang hedon. Kenapa? Karena mereka lebih cepat menyerap tentang iklan dan sebagainya macamnya. Lalu ada juga pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta, itu akan susah untuk ditentukan. Dan yang terakhir adalah pemerataan pendapat, itu cukup sulit. Jadi untuk pemerataan pendapat di setiap subnya itu akan sulit gitu. Kenapa? Karena ada campur tangan kedua belah pihak antara swasta dan juga pemerintah. Jadi mungkin itu tadi yang sudah saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arum, Setia Arum. Silakan. Jadi melanjutkan dari sistem ekonomi campuran tadi, ada alasan pemerintah harus ikut campur,
Yang pertama itu ialah untuk mengoreksi distorsi ekonomi. Jadi saat kita mempunyai hak kepemilikan pribadi, tidak berarti semua faktor produksi kita juga dibolehkan untuk mempunyainya, karena faktor-faktor produksi yang vital tetap akan diatur dan diawasi oleh pemerintah. Lalu yang kedua itu ada pemerintah bisa memberikan jaminan sosial serta mengupayakan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi tentang penetapan harga, walaupun itu contohnya saat penetapan harga itu walaupun tetap terpengaruh dengan mekanisme pasar, namun harga-harga tersebut juga masih dalam pengawasan pemerintah. Lalu ada juga yang ketiga, mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Pastinya sistem-sistem yang telah dijelaskan teman-teman tadi ada kelemahannya, dan karena kelemahan-kelemahan itu di ekonomi campuran ini dua sistem menjadi satu akan mengurangi kelemahan-kelemahan mereka. Selanjutnya kita mengambil contoh sistem ekonomi Indonesia. Jadi sistem ekonomi Indonesia itu sistem ekonomi Pancasila, walaupun cenderung masuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Jadi di Indonesia itu seperti yang kita kenal semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu sistem ekonomi campuran ini juga sistem ekonomi Pancasila ini juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Lalu yang kedua, ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi, karena masyarakat semuanya pasti menginginkan untuk ekonomi yang merata. Lalu yang ketiga, nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi. Selanjutnya, koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Dan yang terakhir, ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. Karena hal tersebut, pemerintah akan memegang kunci sistem ekonomi. Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harusnya adil bagi seluruh masyarakat. Lalu, selanjutnya, ada bentuk-bentuk badan usaha ekonomi di Indonesia. Ada perseorangan, perdata, firma, persekutuan, komanditer, dan lain-lain. Kalau perseorangan, seperti yang kita tahu, usaha yang didirikan oleh seseorang dan dimiliki oleh perseorangan. Lalu firma ini dibangun oleh dua orang yang sudah saling mengenal. Jadi mungkin dengan temannya atau mungkin memang partner bisnis. Jadi setiap di sini di firma, setiap anggota mempunyai tanggung jawab yang sama dan pekerjaan yang sama. Lalu ada CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan ini cenderung mempunyai owner yang aktif dan pasif gitu. Kalau aktif itu menjalankan usaha, dan kalau pasif cenderung untuk memberikan modal saja. Lalu ada perseroan terbatas atau PT. PT ini cenderung ke perusahaan-perusahaan besar karena sudah menggunakan saham. Lalu selanjutnya dapat dilihat di gambar, ini adalah 7 tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia. Yang pertama itu mengurus nomor pajak, nomor pokok wajib pajak, lalu menyusun akta pendirian perusahaan, mendaftarkan akta pendirian perusahaan, mengurus NPWP atas nama badan usaha yang dimiliki, lalu mengurus nomor induk berusaha sebagai bentuk izin usaha dasar, lalu mengurus perizinan lanjutan, dan yang terakhir itu mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS. Jadi karena gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa para pelaku usaha diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara atas suatu badan usaha yang dipimpinnya. Lalu saat usaha tersebut menjadi besar, maka pengurus usaha wajib mendaftarkan karyawan tetap ke BPJS Kesehatan karena akan mendapatkan penanggungan biaya apabila terjadi kecelakaan kerja.
Selanjutnya, pemecahan masalah. Pasti dalam sistem ekonomi kita tidak luput dari pemecahan masalah, luput dari masalah. Jadi pemecahan masalah biasanya pengenaan pajak, pemberian subsidi, pengendalian langsung, dan mengganti operasi mekanisme pasar. Contohnya saat pengenaan pajak itu ditinggikan atau diturunkannya pajak, lalu pemberian subsidi, seperti itu. Seperti contoh saat kita di Malang, pajak yang dibebankan kepada coffee shop contohnya, hal tersebut bisa dibebankan kepada pengusaha maupun pembeli. Kalau seperti contoh di Malang itu, saat kita membeli kopi, biasanya kita akan dibebankan dengan pajak 10%. Lalu selanjutnya, dalam perencanaan pariwisata, yang baru-baru ini adalah kita mendapat masalah terkait dengan COVID-19. Semua usaha yang ada melemah dan bahkan gulung tikar. Lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama Kusubandio mengatakan, pemulihan ekonomi di sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 secara umum jadi program besar pemerintah di tahun 2021. Jadi, pemulihan ekonomi di sektor pariwisata saat ini bisa dikatakan sebagai perencanaan pariwisata. Jadi program tersebut biasanya memperhatikan perkembangan aspek 3A. 3A itu ialah atraksi, aksesibilitas, dan amenitas di destinasi wisata ini. Nah, perkembangan ini untuk pemulihan pariwisata biasanya saat ini terfokus ke dalam 5 destinasi wisata super prioritas. Yang pertama ialah Danau Toba atau di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Likupang dan Labuan Bajo. Nah, selanjutnya, perencanaan pariwisata atau pembangunan pariwisata ini mendorong pemulihan ekonomi secara umum dan perencanaan pariwisata harus sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai. Keputusan pertama yang diambil biasanya ialah sudah sepakat tidak antara warga setempat atau masyarakat dengan pengembang pariwisata. Apakah daerah tujuan wisata tersebut setuju dengan diadakannya destinasi wisata di wilayahnya. Gitu. Dan masih banyak lagi perencanaan pariwisata yang harus ditinjau lebih lanjut dan membutuhkan perencanaan yang matang. Ya, kami akhiri sampai di sini dan mungkin banyak kekurangan dari kelompok kami. Mohon masukannya, tentunya kami membutuhkan masukan yang membangun dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.